Ungkapan mangaonen ini adalah perilaku orang yang berpura-pura menurut saya. Nah, dia pura-pura baik ke saya. Ternyata supaya kepentingannya dia saya bisa layani. Momen pemilihan presiden, legislator, gubernur, bupati, wali kota masih jauh. Tetapi lakon politik mereka duluan, bahkan sudah jauh-jauh hari. Kita lalu saksikan riuhnya pentas politik di tanah air dengan lakon tak lazim para politisi kita. Begitulah, tiap kali musim politik tiba, elit politik ramai-ramai berkelana ke rakyat, mampir di hadapan khalayak ramai, memantik simpati dan dukungan dengan bawaan super menawan, ramah, hangat, akrab, dan tampak lebih sibuk dari para penjual di pasar membagi-bagikan bantuan seperti minyak goreng, baju kaos, dan lain-lain dengan bumbu narasi mewujudkan kepedulian dan tanggung jawab sosial. Aksi itu mengukir citra diri populis dan menghapus jarak psikologis yang amat jauh dengan orang-orang kecil di hadapan. Fragmen sosial politik memang selalu majemuk. Lainnya, tiba-tiba muncul perkumpulan arisan, organisasi ibu-ibu, ikatan seni, budaya, dan lain-lain. Sementara arena olahraga menghadirkan perhelatan akbar seperti bola kaki dan bola voli. Berbagai trik dimaksud merupakan kreasi politik untuk menciptakan event-event kebersamaan sosial, membangun kedekatan, atau memulihkan kebersamaan yang sirna akibat ketidakbeccusan yang menumpuk. Semua sah, karena hak demokrasi dengan tradisi khasnya dilarang melarang. Jadi biarkan segalanya mengalir, anggap saja aliran sukacita di tengah langkahnya peristiwa gembira menyapa orang-orang kita. Larut dalam sukacita juga lebih baik, biar hanyutkan semua duka cita batin, sebab impian-impian sosial tidak kunjung mekar. Dan usai larut dalam sukacita yang menghanyutkan duka cita, kita terpulihkan ciar agunoing alias sadar dan insaf bahwa semua yang terjadi adalah lakon mangaonen dalam banyak rupa dan bentuk. Indonesia bilang udang di balik batu, Inggris bilang vested interest, ya, tentang kepentingan politik yang nyaman di balik persembunyian. Leluhur tahu perilaku itu gejala manusiawi, maka dirumuskan secara etis sehingga ungkapan mangaonen pun eksis dengan etis. Dulu misalnya seorang pemuda mendadak rutin bawa kayu api kepada keluarga yang punya anak gadis. Bukan karena di sana tidak ada kayu api, melainkan karena di situ ada pemudi yang dia cintai. Hasrat cinta dia ungkapkan dengan membawa kayu api. Bila respons positif, proses berlanjut terbuka secara adat. Model lain, seorang ibu tiba-tiba rajin minta bantuan seorang gadis untuk menumbuk padi alias lambeng wajah, padahal ia punya anak gadis juga. Cara itu dia gunakan untuk menyalurkan niatnya menjodohkan si gadis dengan putranya. Bila sang gadis menolak, selesai juga adegan rambeng tuku wajah. Tampak jelas pemuda dan ibu di atas menampilkan perilaku mangaonen, yakni menyatakan sesuatu dengan cara tidak langsung melalui aksi atau tindakan tertentu. Aksi tersebut hanyalah pendekatan awal. Tetapi perilaku mangaonen bisa juga lewat ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan kata-kata. Jadi secara konseptual, perilaku mangaonen adalah aksi menyampaikan niat atau maksud lewat sesuatu. Dalam praksis, perilaku itu tidak saja bekerja untuk hal-hal baik, tapi juga untuk niat tidak baik. Dengan demikian, perilaku mangaonen adalah sebentuk diplomasi kepentingan ala budaya Manggarai. Boleh dibilang jurus politik kepentingan, yakni cara orang kita menggolkan maksud dan tujuan.
Pemuda membawa kayu api adalah jurus politik kepentingan yang dia mainkan demi cintanya pada si gadis. Demikian sang ibu memintakan bantuan si gadis adalah juga permainan politik kepentingan demi cinta putranya kepada sang gadis. Tentu di situ ada kejujuran yang tulus dan ketulusan yang jujur. Tetapi politik kepentingan bukanlah kepentingan politik karena tidak berhubungan dengan kekuasaan, meskipun yang terakhir ini sudah sejak lama dan hingga kini terus bekerja dengan modus manga onen. Perilaku manga onen tampak subur di panggung politik. Kondisi sosial yang tidak berdaya, baik ekonomi, pendidikan, mental, dan sebagainya, adalah pintu masuk petualangan politik. Peluang yang ada dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan politik. Caranya memberikan kesan baik melalui pendekatan pelayanan yang macam-macam, mulai dari kebutuhan pokok seperti minyak goreng hingga hiburan seperti bola kaki dan voli. Pendekatan manga onen tentu rentan manipulasi, terutama dalam konteks politik. Yang dihadirkan adalah permainan watak bisa diatur-atur. Maka yang muncul adalah hal-hal positif seperti ramah, bersahabat, peduli, berkorban, dermawan, dan sebagainya agar berkesan lalu berkenan di hati rakyat. Padahal semua itu pura-pura. Aslinya tersembunyi di balik indahnya panorama kepalsuan yang dipertontonkan. Kita simak pendapat tokoh adat yang satu ini mengenai perilaku manga onen, terutama untuk kepentingan politik ke depan. Baik, selamat sore. Saya mau menyampaikan sedikit atau menjelaskan sedikit terkait dengan goet atau ungkapan orang tua Manggarai, yaitu goet manga onen. Ungkapan ini menurut saya artinya perilaku orang yang ditampilkan tidak asli atau tidak apa adanya, atau dikatakan orang berperilaku pura-pura. Jadi yang ditunjukkan di hadapan kita itu adalah ada target lain. Misalnya dia pura-pura baik ke saya, ternyata supaya kepentingannya dia besok saya bisa layani. Jadi itulah, jadi ungkapan orang tua mengatakan dia ini manga onen. Jadi itu, jadi ungkapan manga onen ini adalah perilaku orang yang berpura-pura menurut saya. Jadi tampilan yang tidak aslinya, karena di dalam tampilan itu dia ada target atau ada yang tersembunyi di balik apa yang dia lakukan itu. Jadi itu terkait dengan ungkapan ataupun goet Manggarai, goet manga onen. Jadi perilaku yang berpura-pura, tapi dia lakukan ada target di balik itu, ada perilaku yang tersembunyi. Jadi itu mungkin yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Terima kasih. Dengan demikian, tampak jelas perilaku manga onen telah menjadi modus politik, meraih dukungan melalui gerak tipu berbagai kegiatan sosial dengan cara yang aduhai. Nikmat dan kesenangan, pesona dan daya tarik sesaat adalah modus politik manga onen untuk meraih tiket politik, puncak tujuan dari semua kepura-puraan yang hiruk pikuk penuh gegap gempita. Begitu mendapatkan komitmen dan dukungan politik, maka kepentingan politiknya tercapai, lalu sandiwara politik pun berakhir. Selebihnya pulang ramai-ramai ke dunia masing-masing untuk kembali mengunyah kegetiran nasib, sedangkan yang menang pulang dengan sorak-sorai yang senyap, membayangkan hari-hari lanjutnya dalam kegelimangan nikmat politik. Pembelajaran yang kita dapatkan adalah rakyat merupakan korban dari pengkhianatan politik
yang dilakukan oleh rakyat sendiri, bukan oleh yang lain. Sebab mereka tidak butuh hak dan kuasa politik yang ada di tangannya, yang sangat diperlukan untuk kebaikan dan kebahagiaan hidup, lalu diserahkan kepada pihak yang membutuhkannya, yakni mereka yang menawarkan kesenangan dan nikmat sesaat melalui berbagai atraksi sosial politik bermodalkan tipu tapu dan pura-pura. Jadi sumber malapetaka alias tragedi sosial politik yang menimpa rakyat berada di tangan rakyat sendiri. Tangan-tangan mereka lah yang menghadirkan sosok-sosok yang kemudian bekerja memicu berbagai ledakan malapetaka sosial dan meluluhlantakan nasib rakyat sendiri. Tetapi rakyat hanya nggut agung gaut, lalu melupakannya dan kemudian mengulanginya lagi di masa-masa mendatang. Bangkar balik. Mungkin belum terlambat untuk sekadar mengajak bersikap waspada terhadap penyelenggaraan berbagai aktivitas sosial dan donasi menjelang momen-momen politik. Sebab itu jebakan modus politik manga onen yang selalu menyesatkan dan mencampakkan rakyat. Dalam konteks mewujudkan politik yang memakmurkan dan menyejahterakan bersama, barangkali perlu kita segarkan lagi ingatan tentang indahnya demokrasi dan otonomi daerah dalam desam nafas budaya kita, bahwa dia gudaat loboli medite toyo loboli medata. Neka salah baweki gitu kole paulime bentuk politik. Kabe atakop agu naun kudu ciri agu jari mosedikte kereolah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa edisi mendatang.